Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan, saya taati para habaib, para asatid, para kiai, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh alumni Rubat Tarim dan yang lainnya. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan di majlis yang insya Allah penuh dihadiri oleh orang-orang soleh. Dan kita mudah-mudahan berharap kita hadir di tempat ini, kita mendapatkan keberkahan daripada majlis, keberkahan daripada Nabi SAW, keberkahan daripada orang-orang soleh yang disebut namanya, yang dibaca kitabnya. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan daripada keberkahan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inda dzikris salihin tanzilu alaihimur rahmah. Ketika disebut nama orang-orang soleh, maka disitulah akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini majlis adalah salah satu cara untuk kita memanfaatkan waktu kita hidup di dunia, supaya tidak sampai ada waktu yang terbuang daripada kita. Karena itu hadirilah majelis-majelis yang kita di dalamnya bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang sekarang mengatakan bahwa kesulitan di dalam urusan rezeki, badannya banyak penyakit, kemudian hatinya enggak tenang. Sebetulnya penyebabnya adalah dari mereka sendiri. Yaitu Malik bin Dinar pernah mengatakan, idza ra'aita ghasawatan fi qalbik wa wahnan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Apabila katanya kamu melihat di dalam diri kamu kaku di dalam hati kamu, hati kamu kaku, nasihat berapa kali kita dengarkan tidak ada perubahan, bacaan Al-Quran dibacakan tidak ada perubahan, hadis Nabi dibacakan tidak ada perubahan. Ghasawatan fi qalbik, kaku hati kamu, tidak pernah menerima daripada nasihat. Wa wahnan fi badanik, dan jika kamu melihat di dalam badan kamu lemah. Lemah di sini ada yang mengatakan lemah daripada melakukan ibadah, malas dalam ibadah, atau lemah banyak penyakit, yang kolesterol, darah tinggi, yang penyakit-penyakit yang lainnya. Kalau kamu melihat itu semuanya terjadi kepada kamu, kemudian wahirmanan fi rizqik, kamu diharamkan daripada rizki, rizkinya agak sulit, seret. Maka apa kata Malik bin Dinar? Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Maka ketahuilah itu karena sebab kamu berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya, tidak, perbicaraannya tidak menghasilkan urusan akhirat, pahala yang besar, tidak menyebabkan mendapatkan keuntungan duniawi. Omongannya politik, bukan ahli politik. Omongannya dia miliaran tapi dia tidak punya uang, padahal nggak ada manfaatnya. Berbicara, ngobrol, ngerasani, malah akhirnya apa yang terjadi adalah apa? Dosa. Karena itu penyebabnya sebetulnya kita sendiri. Dari apa yang kita, ya semuanya yang kita hadapi saat ini, penyebabnya adalah kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan waktu-waktu kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita dengarkan tadi nasihat-nasihat mereka orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatri menasihati kita untuk apa? Selalu perhatian dengan ilmu. Bahkan ilmu tidak akan habis untuk dicari sampai kita mati. Karena itu nggak ada orang yang mengatakan saya sudah menghatamkan ilmu. Itu seringkali kita dengarkan daripada guru-guru kita. Entah itu Habib Hasan, Habib Salim yang kita pernah mendapatinya, nggak pernah mereka kecuali yang mereka ucapkan terus belajar. Tidak ada mahad yantahi minal ilm.
tidak ada orang yang pernah selesai daripada ilmu. Minal mahad ilal lahad. Mulai dari kita lahir sampai kita mati, kita harus selalu mencari ilmu. Kemudian yang kedua, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri juga menasihati kita. Nasihatnya ringan. Yang dinasihatkan tidak muluk-muluk. Nasihatnya perhatian untuk salat 5 waktu. Itu yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Mereka banyak meninggalkan salat, mereka banyak meninggalkan daripada hal-hal yang mungkin kita anggap itu sepele. Itu yang mereka nasihatkan. Mereka tidak pernah membahas pembahasan yang terlalu rumit, tapi itulah yang dinasihatkan mereka. Nasihat sesuai dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat saat itu, sesuai dengan penyakit, sebagaimana dokter meletakkan obat sesuai dengan penyakitnya. Itulah mereka. Kemudian kalau kita lihat Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, nasihatnya yang sering kita dengarkan, mungkin murid-muridnya sudah banyak mendengarkan. Mereka selalu, Habib Salim selalu nasihatnya itu membuat orang itu senang. Selain ilmu yang dibahas, selain seperti salaf-salaf mereka, tapi kebanyakan Habib Salim ini ngasih amalan-amalan. Karena itu kita dapatkan sekarang ini, setiap ada bulan yang baru, pasti di situ ada amalan yang pernah dibahas oleh Al-Habib Salim. Pasti kita dapatkan, entah itu amalan untuk rizki, entah itu amalan untuk sumpek. Karena itu kadang-kadang ya kita sampai ketika ada masalah kemarin Covid, ada amalan yang sudah bisa diamalkan dan pernah disampaikan oleh Habib Salim untuk supaya tidak sumpek, untuk supaya tidak gundah hatinya. Ada amalan-amalannya. Kita dengarkan tadi diantaranya menceritakan ya untuk apa, supaya lancar rezekinya, supaya makmur di hidupnya. Itulah yang mereka sampaikan. Perkataan mereka inilah yang dikatakan adalah perkataan yang bermanfaat. Karena itu kita sebagai muridnya khususnya harus meniru daripada apa yang mereka lakukan. Pernah Nabi Isa didatangi oleh murid-muridnya Hawariyin. Hawari ini datang kepada Nabi Isa, kemudian dinasihati sama Nabi Isa. Hawari ini pengikut daripada Nabi Isa. Dinasihati untuk taat, untuk meninggalkan maksiat, untuk jauh daripada perbuatan maksiat. Kemudian mereka tanya, Hawari ini tanya kepada Nabi Isa, "Man nujalis ya Isa?" Siapa yang kita harus jadikan teman duduk kita ini siapa? Kita ini mau duduk menghadapi, ya duduk dengan siapa? Apalagi kita sekarang di akhir zaman. Kadang-kadang kita kumpul cari orang-orang yang kita jadikan panutan sulit. Kata Nabi Isa, dia kasih gambaran ada 3 hal. Jalisu man yazidu fi a'malikum mantiku. Pertama, duduklah dengan orang-orang yang akan menambahi amal kamu daripada perkataannya. Ketika kamu duduk dengan mereka, setelah keluar dari tempat itu, kamu semakin tambah amal ibadahnya, kamu semakin giat untuk sholat berjamaah, kamu semakin giat untuk sholat rawatib qobliyah ba'diyah, kamu semakin giat untuk sholat duha, kamu semakin giat untuk melakukan amal ibadah kepada Allah SWT. Omongannya kita keluar, kita bisa membawa oleh-oleh. Kita semakin taat kepada Allah, semakin banyak amal. Yang kedua, wa yudzakkirukumullaha ru'yatuh, yaitu orang yang bisa mengingatkan kamu kepada Allah dengan kamu melihat saja. Kita saksikan itu orang-orang banyak. Alhamdulillah Syibanana juga, ketika kita melihat mereka, kita langsung ingat kepada Allah. Kenapa? Semua yang dilakukan amal ibadah, semua yang dilakukan tidak ada yang menyalahi daripada syariat. Karena itu ketika kita melihat langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari orang-orang seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu wa yuraghibukum fid dunya amalu, yaitu orang yang bisa wa yuzahidukum fid dunya amalu, orang yang bisa menjadikan kamu zuhud dalam urusan dunia daripada amal perbuatannya. Orang-orang yang bukan dia fokusnya urusan dunia, orang-orang yang menasehati orang-orang yang soleh yang fokusnya untuk akhirat. Bukan kamu ketika duduk dengan dia keluar akhirnya ada keinginan untuk beli mobil baru, untuk beli bangun rumah baru. Enggak. Amal perbuatannya dia akhirnya menjadikan kita semakin semakin gemar untuk zuhud dalam urusan dunia, lebih mementingkan urusan akhiratnya. Karena semuanya hadirin,
semuanya yang di atas dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada satu hikmah yang pernah diucapkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Hikmah-Hikmahnya, dikatakan man tayassarat matalibuhul ukhrawiyah wa ta'assarat matalibuhud dunyawiyah fahuwa min warasatin nabiyyin. Barang siapa yang urusan akhiratnya gampang, untuk diajak taat mudah, baca Al-Quran semangat, ibadah salat berjamaah semangat, amal ibadahnya hebat, urusan akhiratnya nomor 1. Tapi urusan abad duniawinya rotok seret, agak susah. Maka ketahuilah ini adalah martabat yang paling tinggi, fahuwa min warasatin nabiyyin. Ini termasuk pewaris Nabi. Karena itu jangan ngaku-ngaku pewaris Nabi kalau seandainya ya urusannya fulus tok, urusannya uang tok, mari ngono ngaku-ngaku warasatin nabiyyin. Enggak ada. Warasatin nabiyyin itu apa? Urusan akhiratnya dimudahkan, urusan dunianya agak susah. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu kehidupannya enggak pernah di rumahnya menyimpan makanan untuk sehari-harinya. Bahkan Nabi ini pernah didatangi ada seorang orang yang gharib, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, atini ta'aman, berikan kepada aku makan, aku lapar. Fa inni majhud, aku dalam keadaan lapar ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi SAW, ayo kamu tak ajak ke tempatnya, ke rumah, ya rumah istrinya. Diajak sama Nabi SAW. Tanya rumah istrinya Nabi itu berjejer. Masuk ke rumah istri satunya, Nabi bertanya, apakah hal indakum syai'? Apakah ada makanan yang bisa aku berikan kepada tamu kita? Ada sesuatu enggak? Maka jawabannya apa? Kata istrinya, la ya Rasulullah, balma, ada air putih ya Rasulullah. Oh jangan. Datang ke istri yang kedua, jawabannya hal indakum syai', sama jawabannya, tidak ada kecuali air. Sampai semua istri Nabi didatangi, tidak ada apapun yang bisa diberikan kepada tamunya. Sampai akhirnya Nabi mengajak tamu tadi kembali ke masjid. Kemudian sampai di masjid, akhirnya apa? Nabi menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kamu yang mau menjamu daripada tamuku, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Wah, para sahabat ini kalau sudah dapat doa daripada Nabi, mereka enggak usah pikir jauh, langsung anak ya Rasulullah. Sahabat Ansor langsung, anak ya Rasulullah, anak akan menjamu dia. Dibawa, udah kamu ikut dia. Ketika di tengah perjalanan, sahabat Nabi ini, sahabat Ansor juga mikir, oh no, enggak panganan di omah. Ternyata dia sendiri enggak tahu apakah ada makanan di rumahnya, enggak tahu dia. Sampai akhirnya apa? Kata si Ansor, sahabat Ansor, kamu ikuti aku ya, aku akan berangkat ke rumahku lebih cepat, aku persiapkan. Maka cepat-cepat karena pingin tahu ada makanan apa enggak. Sampai di rumahnya ternyata apa? Istrinya ditanya apakah ada makanan, kata istrinya, enggak ada, untuk makan hari ini enggak ada. Ada makanan untuk anak kita ini sisa sedikit. Ya Allah, lu kenapa kamu enggak tanya dulu? Kalau dulu kan ada WhatsApp ya, bisa tanya ya. Kalau sekarang ada WhatsApp, dulu enggak ada WhatsApp, sulit. Akhirnya apa? Ya aku karena Nabi mendoakan semoga Allah merahmati orang yang menjamu tamu ini, maka aku langsung tuh enggak usah pikir. Akhirnya terus siapa nih? Gini aja, itu makanan seberapa? Ditunjukkan cukup untuk menjamu tamu tadi. Udah gini aja. Ini makanan biar untuk tamu kita. Loh anak kita Mas bis nangis. Sudah nangis ini anak kita lapar nih, dalam keadaan lapar. Udah, ya tidurkan. Ya, gendong, ya kudangan biar tidur sudah. Udah. Akhirnya setelah itu dipersiapkan makanannya. Terus siapa ini? Nanti ketika itu tamu masuk, kita hidangkan makanan untuk dia, matikan lampunya semuanya. Kasih aku piring, kamu juga, seakan-akan kita makan. Biar tamu itu makan ya dengan lahap. Setelah selesai, hidupkan lampunya lagi. Oh gitu dah, ya. Udah. Difadhalkan makan, kemudian diserahkan kepada si tamu. Tamu makan tadi. Setelah tamu makan tadi itu, di lampu dimatikan. Setelah makan selesai, si sahibul bed tadi sama istrinya ya seperti makan, tapi kelotakan tidak ada isinya. Kelotak gitu aja. Sampai setelah selesai sudah dihidupkan lampunya. Ini kenapa lampunya? Enggak tahu, mungkin gasnya habis ya. Setelah dihidupkan, udah diambil piringnya. Alhamdulillah, kamu ya telah menjamu aku, kamu dapat doa daripada Nabi ya tadi ya, semoga Allah merahmati kamu, amin katanya. Udah pulang tamunya subuh ini kelaparan semuanya, satu keluarga, semalam tidak makan semuanya. Pulang ya, setelah itu subuhnya berangkat untuk salat subuh, baru di hadapan pintu disambut sama Nabi SAW. Ajiba rabbuk bima fa'altal bariha
ala dhaifik. Kata Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Ansar tadi, Allah sangat bangga terhadap kamu dengan apa yang telah kamu lakukan tadi malam terhadap tamu kamu. Langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi SAW dan disampaikan kepada sahabat. Mereka orang-orang yang seperti itu. Kalau urusan akhiratnya mudah, urusan dunianya maka berbahagialah. Toh nanti ketika Allah mudahkan, ya berarti kita dapat martabat yang kedua. Wa man tayassarat matalibud dunyawiyya wal ukhrawiyya fa huwa min ashabil yamin. Barang siapa yang urusan dunianya dimudahkan, urusan akhiratnya dimudahkan, berarti dia termasuk ashabul yamin. Kalau memang masih pertama, ya kalau memang berharap Allah memudahkan rezekinya, ya Allah akan jadikan martabat yang kedua. Dia akan menjadi apa? Orang yang urusan dunianya mudah, urusan akhiratnya mudah. Ini termasuk ashabul yamin. Orang-orang yang selamat. Orang yang selamat itu tapi derajatnya di bawah yang pertama. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengan dunia, itu kita semakin jauh daripada akhirat. Karena antara akhirat dengan dunia itu antara timur dan barat. Semakin kita ke timur, semakin jauh dari barat. Semakin kita ke barat, berarti kita jauh daripada timur. Semakin kita ke akhirat, berarti kita jauh daripada dunia. Kenapa? Ya mau tidak mau. Wong dia gemar ibadah, dia gemar untuk baca Al-Quran, dia gemar berzikir, dia gemar hadir majelis, ya akhiratnya berkurang. Tapi kalau urusan dunia dia juga sibuk, pastilah urusan akhiratnya apa? Hadir majelis tak kober. Kenapa? Bayaran tukang. Ya harus bayar pegawai. Dia masih akhirnya terbengkalai urusan akhiratnya, walaupun dia tidak melupakan majelisnya, tidak melupakan Al-Qur'annya. Yang ketiga, wa man tayassarat matalibud dunyawiyah wa ta'assarat matalibil ukhrawiyah. Ini yang bahaya. Urusan dunia dimudahkan, tapi urusan akhirat sulit. Enggak pernah salat berjamaah di masjid. Masuk masjid tak pernah. Jenazah tak belum masjid. Ketika disolati. Tidak pernah urusan Al-Quran, tidak pernah dia hadir majlis, tidak pernah ada urusan akhirat. Dunia, Masya Allah, dimudahkan oleh Allah SWT. Fahuwa minal mustadrajin. Ini termasuk orang-orang yang diistidraj, dilulu oleh Allah SWT. Nantinya dia akan mendapatkan adab yang pedih. Yang terakhir, wa man ta'assarat matalibud dunya wal ukhrawiyah fahuwa minal mamgutin. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang disulitkan dalam urusan dunianya dan disulitkan dalam urusan akhiratnya, hati-hati, berarti dia termasuk orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, Allah jauhkan daripada maksiat, Allah gemarkan kita untuk melakukan ibadah. Dan mudah-mudahan kita hadir di malam hari ini, dan insya Allah besok akan diadakan acara hal. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan sahibul hal Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, daripada daduk-daduk mereka, daripada orang-orang soleh, guru-guru mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan keberkahan mereka daripada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan di hati hadirin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.